والأرض وكان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan, peserta kajian kitab rutin Maish Institute. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama thalabul ilmi melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh Maish Institute. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan sama-sama membahas tentang kajian fikih matan Abu Suja. Begitu kepada ikhwah sekalian untuk bersiap menyiapkan segala halnya dataannya untuk menyimak faedah yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Langsung saja kepada Al-Ustaz, waktu dan layarnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, kita kembali berjumpa dalam kajian kitab rutin. Insyaallah melanjutkan kajian ilmu fikih dari fikih mazhab Syafi'i dari mantan Nabi Suja ya, dengan syarah Fathul Qorib karya Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullah, dan juga At-Tadhhib bi Adilati Matnil Qaya wa Taqrib karya Syekh Mustafa ya di Bulmugo hafizahullah taala. Sekarang masuk pada pembahasan al-mashu' 'alal hufain. Mengusap di atas dua huf. Kita lihat terlebih dahulu matan Abi Suja. Faslun, suatu pasal. Wal mashu' 'alal hufain, dan mengusap di atas dua huf jaizun, boleh. Bisalah siti syara'id, dengan 3 syarat. An yabtadi'a lubsahuma ba'da kamali taharah, ya memulai memakainya setelah sempurna taharah. Wa an yakuna satiraini li mahalli ghuslil fardhi minal qadamain, dan hendaklah keduanya kedua hub itu menutupi tempat mencuci yang wajib ya, maksudnya yang wajib dicuci dalam wudu ya, dari kedua kaki kodam ya, kaki bagian bawah. Wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi' 'alaihima, dan hendaklah keduanya kedua hub itu ya memungkinkan untuk digunakan untuk berjalan ya di atas keduanya. Wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan, dan orang yang mukim berada di tempat tinggalnya mengusap ya di atas hub itu waktunya selama 1 hari 1 malam. Wal musafiru salasata ayamin bilayalihinna, ya, dan musafir orang yang pergian selama 3 hari 3 malam. Wabtida'ul muddati min hina atau min hini ya, harusnya majrur oleh min hini. Min hini yuhditsu, memulai masa
atau dihitung ya. Jadi mulai dihitung waktu mengusap itu ketika hadas ya ba'da lubsil hufain, setelah mencuci dua hub. Maaf, setelah memakai dua hub. Jadi memakai dua hub lalu hadas lalu berwudu ya dan mengusap di atas dua hub. Itu dimulai waktunya. Fa'in masaha fil hadari summa safaro aw masa fi safari summa qoma atama masa mukim. Jika dia mengusap dalam di tempat tinggalnya ya. Kemudian bepergian ya atau mengusap pada saat safar lalu mukim ya di tempat kediaman ya maka dia menyempurnakan mengusap orang yang mukim. Jadi yang dianggapnya mengusap yang mukimnya yaitu 1 hari 1 malam. Wayabtulul masuk bi salasati asya, dan batal ya mengusap di atas sub itu dengan 3 perkara. Ya, 1 bi khal'ihima, dengan melepaskannya. Ya, melepaskan 2 hub itu. Wan qida'il muddah, yang kedua berakhirnya masa ya, berakhirnya masa bolehnya mengusap di atas sub itu, yaitu untuk mukim 1 hari 1 malam dan usapnya 3 hari 3 malam. Wa ma yujibul ghusla, dan apa yang mewajibkan untuk mandi. Ya, kalau ada suatu yang mewajibkan untuk mandi, misalnya junub, maka batal ya, artinya sudah selesai ya mengusap di atas subnya itu. Maaf, khuf teh apa Ustaz? Khuf teh kok kopiah apa? Ya, kita jelaskan nanti ya, ini matanya dulu. Fathul Qarib. Ya, jadi hub itu sepatu Pak ya, sepatu yang bisa menutupi kaki ya, bagian bawah yang wajib dicuci dalam wudhu. Ya, jadi bukan sepatu biasa ya, tetapi sepatu yang bisa menutupi sampai ke atas. Ya, ke atas mata kaki ya. Kaos Bisa, kaki, bukan kaos kaki. bukan kaos kaki, sepatu. Sepatu kulit tipis. Sepatu kulit Ya, tipis. mau tipis atau mau ini Iya. tebal, Pakai nggak sepatu. masalah. Yang penting sepatu. Iya, sepatu. Ya, seperti sepatu bot kalau di kita. Tapi kalau di ya ada juga yang tidak tebal seperti sepatu buat sepatu biasa, cuman dia bisa menutupi sampai atas ya. Kulit saat saya lihat tuh. Ya, jadi sini dijelaskan ya, faslun, suatu pasal di masih alal hufain, mengusap di atas 2 hub. Wal masu alal hufain jaizun, mengusap di atas 2 hub itu boleh ya, fil wudu, maksudnya di dalam wudu. La fi ghusli fardin aw naflin, ya tidak pada mandi wajib ya atau mandi ya, wala fi izalati najasa, dan juga tidak pada menghilangkan najis ya. Itu jadi ini adalah keringanan ya, termasuk keringanan ketika dalam wudu. Nanti berdasarkan hadis yang kita lihat nanti di tadhib ya. Yang bisa kita lihat misalnya gambar ini hub ya.
Ya, seperti ini ya hukum. Bisa ya sepatu yang bisa dipakai yang menutupi kaki sampai ke atas. Ya, kalau tidak sampai mata kaki ya tidak boleh, artinya tidak memenuhi syarat. Ya, jadi nanti boleh bagi yang mukim ataupun yang musafir ketika dia memakai hub ya sepatu yang seperti itu dibolehkan untuk tidak membukanya ya, itu tidak mencuci kakinya tapi cukup mengusapnya, ya mengusap di bagian atas, ya mengusap di bagian atasnya. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, ya dan juga berdasarkan apa penafsiran ya dari ayat wudu pada kiroat yang membaca kasroh pada kata wa arjulikum. Ya kalau dalam kiroat kita ya ya ladina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ya, atofnya ke wujuha ya, artinya mencuci kaki. Nah ada kiroat ya yang termasuk diterima juga kiroat mutawatir itu menggunakan kasroh wa arjulikum. Kalau wa arjuli berarti atopnya ke kepala, wamsahu biruusi wa arjuli ya. Berarti diusap. Nah, kalau diatopkan kepada kepala, ya ini maksudnya adalah kebolehan dalam mengusap di atas hub. Jadi kakinya diusap ya di atas hub ketika menggunakan hub itu. Ya, falau ajnaba wa dumiyat rijluhu. Kalaulah dia junub dan kakinya itu berdarah, fa'aradal masha badalan an ghuslir rijli, lalu dia ingin mengusap ya sebagai pengganti dari mencuci kaki, lam yajuz, maka tidak boleh. Ya kan? Karena tadi ini hanya dalam wudu saja, tidak dalam mandi ataupun dalam menghilangkan najis. Ya, bal la budda min al-ghusli, tapi harus mencucinya. Wa asy'ara qawluhu, dan perkataannya jaizun ya mengisyaratkan, menunjukkan anna ghuslar rijlaini afdalu minal mashi, bahwa mencuci kedua kaki itu lebih utama daripada mengusap di atas hub. Wa inna ma yajuju masul hufaini la ahadihima. Hanyalah ya boleh mengusap kedua hub, tidak salah satunya, faqat saja. Ila an yakuna faqidal ukhra, kecuali kalau salah satunya itu hilang, ya. Tidak ada kakinya. Ya. Kalau memang kakinya cuma satu, yang satu lagi buntung, ya itu boleh satu ya apa hanya satunya saja. Ya jadi harus kedua-duanya lengkap. Ya jadi di sini dikatakan toharo atau wudu yang asal lebih baik karena dia adalah perintah asalnya mencuci kaki kan. Perintah asalnya mencuci kaki. Ya, tapi ada juga yang mengatakan bahwa ketika sedang tidak, ini yang lebih mudah aja, yang ketika tidak memakai hub ya berarti kan harus mencuci kaki. Ketika memakai hub ya dalam kondisi seperti itu ya mengusap saja di atas hub. Begitu. Bisalah satu syarat dengan 3 syarat. Ya ada syaratnya. Andiyabtadi'a ay asyahsu, ya seorang memulai lubsahuma ba'da kamali toharoh, memakai keduanya setelah sempurna toharoh. Ya artinya ketika memakai hubnya itu dia dalam keadaan telah bersuci dari hadas, jadi sudah berwudu.
Ya, kalau ghasala rijlan wa albasaha huffaha, kalau dia mencuci kaki dan memakaikannya hukmnya summa fa'ala bil ukhra kadzalik, kemudian melakukan dengan yang satunya lagi seperti itu, lam yakfi, maka tidak cukup. Jadi maksudnya ketika wudu ya, ketika dia berwudu mencuci kaki yang kanan, lalu memakai hub yang kanan itu. Sedangkan yang kirinya kan belum dicuci. Ya, yang kiri belum dicuci. Ya, lalu dicuci yang kiri lalu memakai hub. Nah, itu tidak cukup. Artinya tidak bisa dia karena belum sempurna. Wudunya belum sempurna. Jadi wudunya harus sempurna dulu. Setelah wudunya sempurna, maka memakai hub. Ya, memakai hub. Nah, dari situlah ketika dia berhadas lagi, lalu mau wudu lagi, nah itu boleh mengusap di atas hub. Ya, kalau tidak dalam keadaan suci, dia memakai hubnya, ya maka tidak boleh mengusap di atas hub, harus dibuka. Ya, jadi ketika memakai hubnya itu dalam keadaan suci, toharoh dari hadas. Walau tada'alu basahuma ba'da kamali toharo, kalau dia memulai ya memakai kedua hub itu ba'da kamali toharo, setelah sempurna toharonya, summa ahdasa qabla usulir rijli qadamal hubi lam ya juzil masu. Ya, kemudian dia berhadas sebelum sampainya kaki ya sebelum sampainya kaki qadamal hubi ke depan hub, ya artinya belum memakainya belum sempurna memakai hubnya itu. Ya kan? Belum sempurna apa namanya? Masih ada yang di luar gitu ya, ada di luar hub kakinya itu, maka tidak boleh mengusap di atas hub. Jadi artinya memakai kedua hub, ya memakai sudah dalam keadaan sempurna memakainya, ya dan juga setelah toharoh yang sempurna. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa liyakuna ay hufan, ya kedua hub itu satiroin, keadaannya itu bisa menutupi ya limahalli ghaslil fardhi, ya bagi tempat atau maksudnya ya kaki ya dalam mencuci yang wajib dari kedua kaki bi ka'baihima dengan dua mata kakinya. Jadi tertutup sampai ke atas ya, mata kakinya tertutup. Karena kewajiban mencuci kaki dalam wudhu itu adalah ya sampai mata kaki gitu ya. Jadi mata kaki harus tertutup. Karena dibolehkan mengusap hub itu kan karena memang ya tertutup gitu ya oleh hub itu ya kaki yang wajib dicuci dalam wudhunya itu. Walau kana dunal ka'bain, kalau di bawah dua mata kaki ya sepatu yang biasa ya kita pakai itu kan rata-rata di bawah dua mata kaki ya kal midas, seperti midasnya sepatu biasa. Lam yakfil masu alaihima, tidak cukup mengusap di atas keduanya, artinya tidak boleh, tidak sah. Wal muradu bisatir hunal hail, ya yang dimaksud dengan menutupi di sini maksudnya adalah yang menghalangi, ya menghalangi masuknya air, jadi tidak rembes air apa namanya, ya tidak apa, jadi menghalangi masuknya air ke dalam apa tembus ke kaki itu. La mani uruyah, tidak menghalangi pandangan. Ya, jadi yang dimaksud menutupi kaki ya yang wajib dicuci dalam wudhu itu maksudnya menghalanginya, bukan menutupi pandangan. Artinya kalaupun transparan, hubnya itu transparan gitu ya, kelihatan kakinya itu tidak masalah. Yang penting bisa menghalangi masuknya air. Ya, bisa menghalangi masuknya air. Berbeda dengan menutup aurat.
Ya, kalau menutup aurat itu kan adalah menghalangi pandangan kan begitu ya. Kalau menutup aurat itu menghalangi pandangan. Tapi kalau menutup kaki ya oleh hub ini ya bukan menghalangi pandangan tetapi menghalangi masuknya air. Walaupun dia transparan kelihatan aja nggak masalah. Ya, begitu. Jadi la mani'u ya, bukan menghalangi pandangan. Ini untuk membedakan dengan menutup aurat ya maksudnya. Wa an yakuna satru min asfala ya wa min jawanibil hufain la min a'lahuma. Ya, dan menutupinya itu dari bawah ya dan dari sisi kedua hub bukan dari atas keduanya. Gitu. Maksudnya dimulai dari bagian bawah menutupinya sampai ke atas mata kaki. Ya, bukan dibalik gitu ya, dari atas ditutupi tapi bagian bawahnya bolong gitu misalnya. Jadi dari atas bagian bawahnya bolong. Nah, itu nggak boleh. Jadi ditutupi dari bagian bawah dan pinggir-pinggirnya juga harus tertutupi sampai ke atas. Kalau atasnya kan bolong kan kalau atas gitu ya. Begitu. Jadi nggak dibalik. Ya kalau nggak bolong ya nggak bisa masuk juga ya. Nggak bisa masuk kaki. Jadi itu syarat yang kedua hub ya berkenaan dengan bentuk hubnya. Ya, sifat hubnya yang bisa menutupi seluruh bagian kaki yang wajib dicuci dalam wudhu. Ya, dan juga tidak tembus air ya. Yang ketiga man yakuna mimma yumkinu tatabul masyi alaihi yang memungkinkan untuk dipakai untuk berjalan. Berjalan ya di tanah ya ditaruh di musafirin fi hawaiji karena apa namanya bepergiannya musafir ya dalam kebutuhannya. Taradud itu kan kesana kemari ya. Kesana kemarinya seorang yang musafir ya dalam kebutuhannya ya. Min hatin ya apa watirhal ya dengan apa dari turun ya hatin itu ya turun dan berpindah-pindah. Ya watirhal ya maksudnya ya kesana kemari ya dipakai untuk berjalan. Jadi si hubnya itu bisa dipakai untuk berjalan kesana kemari. Wa yuhadzu min kalamil musannif dan diambil dari perkataan penulis ya Abu Syuja kaunuhuma qawiyaini ya keadaan keduanya itu kedua hub itu kuat bihaitsu yamna'ani nufudal ma di mana dia bisa menghalangi tembusnya air. Wa yustaratu aidan dan disyaratkan juga taharatuhuma ya kesucian keduanya bahwa syartun rabi'al haqq bi syuruti salasa. Nah, ini syarat tambahan sebetulnya ya yang tidak disebutkan oleh Abu Suja dalam matannya ini bisa ditambahkan syarat yang keempat ya yaitu hubnya sendiri harus suci ya artinya tidak ada najis dalam hubnya itu. Ya, jadi dalam hubnya tidak ada najis harus dalam keadaan suci hubnya itu. Kalau bisa hufan fauqa hufin di sidadil bardi masalan kalaulah dia memakai hub ya di atas hub ya jadi hubnya double dua ya memakai dua hub double karena sangat dingin misalnya ya karena sangat dingin misalnya di syiddatil bardi masalan fa in kana al-a'la shalihan lil masih dunal asfal ya sohal masu alal a'la jika keadaan hub ya sepatu ya hub yang bagian atas itu layak untuk mengusap di atasnya artinya memenuhi syarat-syarat tadi itu selain yang bawah ya artinya yang bawahnya tidak memenuhi ya itu misalnya tidak apa namanya misalnya ada bolong misalnya di dalam hubnya itu sohal masuk ala ya boleh mengusap di atas apa terhadap hub yang atas ya hub yang atasnya wa in kana asfal shalihan lil masjid duna a'la
Jika sepatu yang bagian bawah ya yang cocok untuk diusap selain yang bagian atas, jadi yang memenuhi syarat yang layak untuk diusap itu justru yang ada di dalam, yang ada di bawah. Ya, hub yang ada di bawah. Sedangkan hub yang kedua ya, yang double yang keduanya misalnya tidak layak untuk diusap di atasnya. Ya, fama sahal asfala soha. Lalu dia maka dia mengusap yang bagian bawah, maka itu sah. Awil a'la ataupun dia mengusap bagian atas, fawasolal balalu lil asfal. Lalu basahnya itu sampai kepada hub yang bagian bawah. Jadi apa namanya, karena misalnya bolong ya yang bagian atas, yang sepatu yang kedua yang dobelnya, lalu air apa namanya basahannya itu yang diusapkan ke atas hubnya itu sampai ke sepatu yang hub yang bagian bawah. Ya, hub yang bagian bawah maka itu juga sah. In qasodal asfal au qasodahuma ma'an. Jika dia memaksudkan ya, jadi meniatkan ketika dia mengusap hub yang kedua ya yang tidak layak ya untuk dia usap di atasnya, ya dia memaksudkan yang dia usap itu ke bawah ya, ke bagian bawah. Ya, jadi sehingga ketika basahannya nyampe ke sepatu bagian bawah, ya itu disertai dengan niat. Atau dia memaksudkan kepada kedua-duanya, dia mengusap bagian atas sekaligus bagian bawah, dia niatkan untuk dua-duanya. Ya kan, ini berdasarkan apa niat ya, karena tergantung niat kan amalan itu. Sehingga di sini dianggap adanya niat. Ya lain qasodal a'la faqat ya, tidak ya jika dia memaksudkan yang bagian atas saja. Jadi kalau ketika dia mengusap hub yang bagian atas ya, dia hanya memaksudkan mengusap hub yang bagian atas saja ya, meniatkannya mengusap hub bagian atas saja, sedangkan yang bagian atas itu kan tidak layak karena bolong, karena robek misalnya ya, atau ya karena tembus air, karena dia kan tidak tembus air. Ya, kemudian basahannya nyampe kepada hub yang bagian bawahnya itu tetap tidak sah karena dia hanya meniatkan hub yang bagian atasnya saja. Jadi harus disertai niat. Niat harus meniatkan ya agar yang dia usap itu maksudnya supaya mengusap bagian bawah. Ya, atau memaksudkan kedua-duanya itu boleh. Kalau hanya yang atasnya saja karena yang layaknya bagian bawah maka tidak boleh. Wa ilam yaksid wahidan minhuma bal qasdal masafil jumlah adza fil asah. Ya, jika dia tidak memaksudkan salah satu dari keduanya, tetapi dia memaksudkan mengusap ya pokoknya secara global aja, dia enggak memaksudkan mengusap atas ya, pokoknya mengusap aja secara global bil jumlah. Maka itu juga boleh menurut pendapat yang lebih kuat. Berarti di sini ada menunjukkan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya ada yang sahih dan asoh yang lebih sahihnya. Di kalangan ulama mazhab Syafi'i sendiri. Ya, jadi itu tentang apa syarat ya, syarat-syarat mengusap di atas hub. Lalu tentang waktunya ya, tadi dikatakan wa yamsahul muqim mulai yauman wa lailah. Orang yang mukim mengusap satu hari satu malam. Ya, wa yamsahul musafir salah satu ayam bilayalihinal mutassilah biha. Ya, seorang musafir mengusap selama 3 hari 3 malam yang bersambung ya. 3 harinya itu berurutan. Ya, sama untuk kodamat atau ta'akhorot. Ya, apa namanya? Sama saja dia lebih dulu ataupun ta'akhorot. Maksudnya mungkin apa ya? Lebih cepat ya mungkin harinya itu ataupun lebih lambat. Yang penting karena ukuran hari kan bisa berbeda ya.
Wabtidaul mudah dan memulainya masa ya pengusapan di atas sub itu sabu min ini disu. Ya, yaitu dihitung ketika mulai hadas. Ai min inqidail hadas silkain ba'da tamami. Ya, dari setelah selesai hadas yang terjadi ya setelah sempurna memakai kedua hub. Ya, la min ibtidail hadas, tidak dari memulai hadas. Ya, itu maksudnya setelah memakai hub ya dengan memenuhi syarat yang tadi, lalu kemudian berhadas. Ya, hadasnya ya misalnya kencing ya, misalnya kencing. Nah, dimulai waktu yang tadi 1 hari 1 malam ya 3 hari 3 malam itu hitungannya dimulai setelah selesai hadasnya. Jadi kalau kencing misalnya setelah selesai kencing baru dari situ dihitung waktunya itu. Dihitung waktu masa bolehnya mengusap di atas sub. Lalu setelah hadas itu kan dia kemudian berwudu itu kan. Jadi dimulai setelah selesai hadas. Ya, tetapi kemudian ada yang merinci ya para ulama ya di mazhab Syafi'i ya, merinci apa namanya? Kalau hadasnya itu tidak dengan keinginan ya. Rata-rata ya hadas tidak dengan keinginan ya, tiba-tiba kan kentut, ya, tiba-tiba kencing gitu kan tidak atas dasar pilihan kan gitu ya. Tidak atas dasar pilihan, nah itu bisa dihitung ketika mulai hadas ya, tidak pada saat selesai hadas. Itu ada yang merinci seperti itu. Ya, wala min waktil masih dan juga tidak dari waktu mengusap, wala min ibtida'il lubsi dan juga tidak dari mulai memakai hub. Jadi dihitung waktunya itu tadi ya ketika sudah memakai hub ya dalam memenuhi syarat lalu berhadas. Yang dimulai dari berhadas itu. Ya, baik setelah hadasnya selesai. Kalau di sini ya dikatakan pokoknya secara mutlak ya, berarti dikatakan pokoknya setelah hadasnya selesai. Ya, kalau setelah hadas selesai, misalnya kentut setelah kentutnya selesai ya, buang air, setelah buang airnya selesai, kencing ya, atau misalnya buang air besar, setelah selesai ya hadasnya itu, ya maka dimulailah masa ya yang mengusap di atas sub itu, penghitungannya. Bukan dimulai ketika mengusap di atas hubnya ya, bukan juga dimulai pada saat memakai hubnya. Wal asi bis safari ya wal haim ya yamsahani masa mukim. Dan orang yang bermaksiat, nah ini dalam mazhab Syafi'i ini hal ya rukhsah itu ya rukhsah dalam ibadah ya itu diberikan bagi orang yang saparnya untuk kebaikan. Ya, saparnya adalah sapar untuk baik sapar yang wajib, sapar sunnah, sapar mubah. Tapi kalau sapar yang haram, nah itu tidak boleh ya dalam mazhab Syafi'i. Pun ada ulama lain yang membolehkan. Jadi maksudnya kalau saparnya itu untuk bermaksiat, jadi saparnya untuk bermaksiat, untuk mencuri gitu ya, untuk ya yang lain-lain ya. Pokoknya dia saparnya itu dengan maksiat. Ya, makanya kalau dalam rukhsah-rukhsah lain misalnya qashar itu tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Orang yang saparnya untuk maksiat itu tidak boleh mengqashar sholat karena itu kan tidak ada ya dalam ta'awun. Jadi masuknya itu kan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, jadi tolong menolong dalam perbuatan dosa ya. Itu dan permusuhan ya karena berdasarkan dalil itu, maka kalau orang dikasih keringanan
berarti kan sama saja membantu ya dia untuk melakukan dosa dalam safar. Ya dalam mazhab Syafi'i orang yang safarnya untuk maksiat ya tidak diberikan rukhsah. Ya berbeda dengan mazhab lain ya ada yang membolehkan. Karena kan di situ safar kan nggak disebutkan ya secara rinci apakah safar untuk taat, safar untuk maksiat. Yang penting safar saja itu mengambil keumuman ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Nah dalam hal mengusap di atas sup juga orang yang safarnya maksiat berarti kan tidak dianggap safarnya itu sehingga dia dianggap mengusapnya ketika untuk yang mukim saja. Ya, safar wal asi bi safar orang yang bermaksiat dengan safarnya wal haim. Haim itu orang yang safarnya linglung nggak ada tujuan. Ya, jadi safar pergian tapi nggak ada tujuan, haim. Linglung dia pokoknya pergi kemana nggak jelas tujuan. Ya, nah ini juga tidak dianggap safar ya, tapi dia boleh mengusap di atas sup, cuman masanya seperti orang yang berada di kediamannya ya, mukim, masa mukim. Wada imul hadas idza ahdasa ba'da lubsil hufi hadasan ahor ma hadasi hidaim qabla an yusalliya harusnya ya, bihi fardhon. Dan orang yang terus-menerus berhadas ya seperti mustahadoh ya, orang perempuan yang keluar darah istihadoh ya terus-menerus, lalu orang yang penyakit kencing ya keluar terus-menerus itu daimul hadas. Orang yang terus-menerus keluar hadas apabila berhadas setelah dia memakai hub ya dengan hadas yang lain. Jadi ada hadas yang terus-menerus, ada hadas yang lain. Ya, ada hadas yang lain tambahannya hadas nahar ma'a hadas daim bersama dengan hadasnya yang terus-menerus qabla an yusalliya bihi. Pardon, sebelum dia sholat yang wajib yamsahu wa yastabihu maka yastabihu maka dia yamsahu ya mengusap di atas supaya yastabihu maka yastabihu ya dan membolehkan apa yang membolehkan baginya lau baqiya tuhruhu ladzi labisa alaihi kufaihi. Ya, walaupun ya toharohnya ya kesuciannya yang dia memakai di atas dua hub itu wahwa fardun wa nawafil. Dan itu adalah sholat fardu dan nawafil. Maksudnya adalah ketika hadasnya yang terus-menerus itu kan adalah ruso ya. Jadi hadas yang terus-menerusnya itu ruso ya dibolehkan dia melaksanakan sholat. Ya, tapi kemudian muncul hadas yang lain ya dia maka harus berwudu lagi ya dan boleh ya mengusap di atas dua hub itu. Ya dan boleh ya mengusap di atas dua hub itu. Walau sholat bituhrihi fardhon qabla an yuhdisa ya masaha wastabahan nawafila faqat. Ya, kalau dia sholat dengan bersucinya yang untuk yang wajib ya untuk sholat yang wajib qabla an yuhdisa ya sebelum dia berhadas ya masaha dia mengusap wastabahan nawafil faqat maka membolehkan ya untuk sholat sunat saja. Gitu ya. Jadi kalau yang tadi yang sebelumnya ya dia mengusap di atas hub ya setelah hadas ya setelah berhadas itu dia berwudu dengan mengusap hub ya sebelum dia melaksanakan sholat fardu. Ya, sebelum dia melaksanakan sholat fardu maka dengan
berwudu dan mengusap di atas hub itu dia boleh melaksanakan sholat fardu dan sholat sunnah. Tapi kalau sudah melaksanakan sholat fardu, ya sholat bituhrihi, ya fardhon sebelum berhadas, ya sebelum berhadas selalu berhadas, ya maka dia mengusap di atas hub itu dan boleh dengan bersuci ya dengan berwudu dan mengusap di atas hub itu hanya boleh sholat sunnah saja, tidak bisa untuk sholat wajibnya. Wa in masa syahsu fil hadari tsumma safara aw masa fi safari tsumma qama qabla mudi yaumin wa lailah atama masa mukim. Ini yang tadi ya. Jadi kalau mengusap ketika mukim lalu safar. Jadi tidak sampai selesai masanya, belum sampai masa dia berpindah dari mukim ke safar atau sebaliknya dari safar ke mukim. Maka itu dihitung dengan mengusap orang yang mukim saja. Ya, wal wajib fi masilufi mayutlaku alaihi ismul masih, ya, yang wajib untuk mengusap di atas hub yang tercakup dengan makna ya mengusap itu sendiri idza kana ala zahiril hufi, apabila ada pada zahir pada bagian atas ya hub, wala yuji'u masuk ala batini, tidak boleh ya mengusap bagian bawahnya, wala ala akibil hufi, dan juga tidak bagian belakang ya hub. Ya, jadi mengusap itu mengusap bagian atas yang wajibnya itu bagian atas. Ya, tidak boleh hanya bagian bawah. Ini kan yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib itu ya, law kana dinu birra'i la kana asfalahu fi aula bil masi min alahu. Kalaulah agama ini dengan akal, niscaya mengusap bagian bawah hub itu lebih utama daripada mengusap bagian atas. Karena yang kotornya kan bagian bawah, tapi yang diusap bagian atas. Jadi menunjukkan yang wajibnya itu adalah mengusap bagian atas hubnya, bukan bawah, pinggir, wala ala harfihi ya, ujung ya, wala ala asfalihi ya, begitu. Wasunatu fi masih an yakuna hututan bi an yufarrija al masihu baina sabil wala yad'uha. Ya, dan sunnahnya dalam mengusap itu adalah secara bergaris ya, menggaris itu dengan merenggangkan yang mengusap ya di antara jari-jarinya ya, dan wala yad'uha ya, dan tidak merapatkan ya, doa maksudnya merapatkannya. Jadi diusap secara jari-jari yang mengusap itu dalam keadaan renggang. Tidak merapatkan jari-jari tangannya. Ya, wa yabtul masul al-hufain, ya, ini yang membatalkan tadi itu. Yang pertama dengan melepas ya. Kalau hubnya dilepas ya sudah berarti berakhir. Au inilah ya, bukan hanya sengaja dilepas tapi terlepas sendiri juga sama. Au inhila ya, inilahi. Terlepas sendiri ya. Au khurujil hufi an salahiyatil masih kata hurufi, atau keluarnya hub itu dari kelayakan ya untuk diusap, seperti robek ya, kata hurufi seperti hubnya itu robek ya, maka juga selesai. Wan kidai mudah selesai masanya ya. Tadi yang mungkin 1 hari 1 malam udah selesai waktunya, berarti sudah tidak sah lagi mengusap di atas hub itu. Harus dibuka, harus dicuci kakinya. Ya, 3 malam untuk musafir ya. Dan juga dengan munculnya yang mewajibkan wudhu seperti junub, haid, nifas ya, bagi yang memakai hub itu. Ada sedikit dari dalilnya ya. Sebutkan merupakan dalil inti dari mengusap di atas hub ini ya. Yang pertama, banyak sekali ya hadis, banyak sebenarnya, antaranya riwayat Bukhari, Muslim ya dari Jarir bahwa dia berkencing lalu berwudu dan mengusap di atas 2 hub. Ditanyakan kepadanya, ya, kamu melakukan ini? Ya, saya melihat Rasulullah SAW berkencing lalu berwudu dan mengusap di atas kedua hubnya. Hasan al-Basri mengatakan para sahabat yang meriwayatkan mengusap di
atas 2 hub ini adalah 70 orang ya, ada 70 orang baik itu dalam perbuatan Nabi ataupun perkataan Nabi. Ya, lalu yang ke apa namanya? Syaratnya ya, yang pertama harus dalam keadaan suci ya, itu kan berdasarkan hadis dari Mughirah bin Syu'bah ya. Itu ketika Rasulullah hendak berwudu ya, apa namanya, ketika hendak mencuci kaki ya, lalu Mughirah bin Syu'bah hendak membuka ya kedua hubnya. Kata Rasulullah, dahuma, biarkan dia. Sesungguhnya aku memasukkan keduanya ya qahiratain, dalam keadaan suci. Nah, ini dari kata ini maka diambil syarat, maka harus dalam keadaan suci ketika memakai hub itu. Masa alaihima ini. Ya, lalu yang waktu juga ini berdasarkan hadis Ali ya bin Abi Thalib ya, yang mengatakan jala Rasulullah SAW salah satu ayat mulai lihina lil musafir wa yauman lailah lil mukim. Gitu ya. Lalu yang terakhir tentang apa yang membatalkan mengusap di atas hub itu, yaitu hadis Tirmidzi, Nasai. Ya, kami dalam keadaan safar lalu mengusap di atas hub kami dan kami tidak melepaskannya selama 3 hari ya, karena buang air besar, ghaid wa baul wa naum ya. Jadi yang berhadas hadas kecil ini ya. Ghaid, baul, naum ke ilamin janabah, kecuali dari junub. Nah, kalau junub artinya yang mewajibkan mandi itu tadi, maka tidak sah lagi mengusap di atas hub, harus dibuka. Kalau ada yang mewajibkan mandi itu. Ya, itu sampai situ ya pembahasan kita ya dengan dalil-dalil inti ya mengusap di atas hub itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mau nanya Ustaz. Ustaz. Iya, Pak. Jadi Ustaz, berarti zaman dulu nih, sekarang mungkin aja, nggak tahu sekarang nih. Kalau berarti ke masjid itu pakai sepatu bisa. Belum jalan zaman dulu kan tanah mungkin ya. Kalau sekarang karpet. Dan satu itu, kedua, safar berarti kan ke sana kemari, Ustaz. Padahal dasarnya itu hanya diusap di atas. Itu di bawah gimana tuh, nggak najis itu ya? Ya, kalau ada najis ya tinggal dihilangkan najisnya. Jadi masalah, najis kan dicuci di bawahnya yang najisnya, lalu mengusap di atas hub nggak apa-apa. Makanya sebelum wudunya dilihat dulu ada najisnya nggak. Ya kalau nggak ada misalkan dia keluar dan ke sana kemari gitu ya. Iya ya, cuman kan musafirnya yang misalnya di padang pasir atau di gunung yang ketika sholat itu tidak dibuka gitu hubnya. Iya. Ya kan, zaman sekarang juga masih mungkin kalau tadi musafirnya di gunung ya, di padang pasir atau di mana lah gitu ya, yang ketika sholat tidak membuka hubnya. Kalau di masjid kan ya sepatunya dibuka, jadi nggak bisa ya, nggak bisa mengusap di atas hub, ya harus dibuka. Ya. Misalkan udah suci tidak betul ya, berarti ke masjid itu boleh pakai sepatu sebenarnya. Kalau iya, kalau masjidnya kerikil seperti zaman Nabi. Ya makanya kalau sekarang mungkin. Kalau sekarang kan masuk ke masjid harus dibuka sepatunya ya. Kalau dibuka berarti nggak boleh, nggak sah itunya mengusap di atas hubnya. Jadi kalau pada saat sholatnya sepatunya dibuka ya, maka ketika wudhunya harus dibuka, dicuci kakinya. Tidak boleh mengusap di atas hub. Jadi mengusap di atas hub itu kalau sepatu itu nggak dibuka, nggak dibuka-buka. Iya betul. Jadi kalau tadi saya pernah lihat ya kalau orang di tempat yang dingin misalnya kan, itu kan terus bisa dipakai sepatunya. Iya betul. Ya di tempat-tempat. Langsung kan diusap di atas, masuk masjid sholat aja kan dipakai sepatunya. Iya. Kalau hub itu bisa diartikan kaos kaki juga nggak, Ustaz? Kan banyak juga orang sholat ke kaos kaki aja pakai. Enggak bisa, karena kan tadi tidak sesuai syarat. Syaratnya kan tidak tembus air, ya, tidak bisa dipakai tembus air jalan. Ya.
Kios kaki kan nggak bisa dipakai berjalan ke sana kemari. Iya. Betul. Ya, artinya ya untuk apa itu kan malah Iya. membuat kakinya sama Karena aja banyak kan. juga sih orang-orang perkantoran saya lihat di kantor kaos kaki yang ngambil pas kaos kakinya ya. Pada saat wudhunya Iya. nggak Atau boleh, mungkin dia harus masih punya dibuka. wudhu kan sebelumnya kali ya. Berbaik sangkanya gitu aja kali. Kalau pada saat wudhunya dibuka, mencuci kakinya, lalu pada sholatnya, pada saat sholat dipakai, kalau saya nggak masalah. Nggak masalah ya. Yang penting pas wudhunya harus dicuci kakinya. Atau wudhunya belum batal saat ini ya. Ya, Boleh bisa aja. jadi. Wudhunya belum batal. Jadi gini, kalau misalnya gini, kalau kita lihat contohnya itu kan sepatunya itu tertutup ke atas mata kaki, ya. Contohnya ya. Sekarang kalau dimanai bahwa gabungan antara sepatu di bawah mata kaki dan kaos kaki bisa nggak disebut pup itu? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Karena tembus air Karena ya, kan kaos yang kakinya ya. sepatunya nggak memenuhi syarat, kaos kakinya juga nggak memenuhi syarat. Dua-duanya tidak memenuhi syarat. Iya. Karena kalau salah satunya ada yang memenuhi syarat, yang didobal tadi itu boleh. Saya pernah di luar pernah Iya. lihat juga Ustaz, di mana Mesir dan mana dia pakai sepatu aja masuk sholat. Tapi sepatunya bagus, tipis bagus. Sepatunya bagus. Iya. Kulitnya kulit yang mahal kita lihat itu wah bagus sih. Ustaz, kalau safarnya ini Ustaz dalam hal yang mubah, tapi dalam safarnya itu dia melakukan maksiat. Itu gimana Ustaz? Apakah boleh nggak? Kemudian maksiatnya itu levelnya seperti apa? Karena mungkin kita kadang juga misalkan dalam perjalanan kita melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah, itu nggak tahu juga Ustaz. Seperti itu. Ya itu yang dianggap tujuan saparnya, tujuan niat sapar dia. Ya kalau itu kan tidak direncanakan mungkin ya, nggak ada kesempatan gitu ya. Maksudnya nggak ada kesempatan, tapi dia niat sapar. Jadi yang dilihat niat saparnya sih. Lihat niat saparnya untuk hal yang mubah, untuk berdagang misalnya. Ya, kemudian di perjalanan tiba-tiba ada kesempatan untuk bermaksiat, itu nggak masalah. Ya kan, yang tidak boleh itu karena niat awal dia rencana saparnya untuk maksiat, lalu situ ya nggak dianggap berarti rusuh-rusuhnya tadi. Ya cukup ya saya kira. Syukron. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron jazakallah khairan pada Al-Ustaz atas penjelasannya dan diskusinya pada pagi hari ini, juga kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang telah hadir menyimak kajian di pagi hari ini. Demikian untuk kajian pagi hari ini, semoga apa yang disampaikan dapat diamalkan oleh kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari, juga mungkin bisa disampaikan ya kepada keluarga terdekat kita, orang-orang terdekat kita, atas ilmu-ilmu yang tadi kita telah pahami di forum kajian pagi hari ini. Marilah kita cukupkan dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.